Saya Andika Baskara Putra Nusantara dengan NIM 240401016283 dari kelas IF101. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 10 ingin mendemokan hasil dari proyek kelompok saya, yaitu Printer Queue Manager. Untuk yang pertama, kita di sini ada file program.vb untuk menjalankan main function-nya. Lalu di sini ada beberapa folder yang digunakan, seperti mungkin contoh di dalam folder infrastruktur. Di sini kita menyediakan sebuah file untuk membuat koneksi dengan database-nya. Lalu ada helper lagi untuk hashing password menggunakan SHA-256. Lalu ada session state yang digunakan untuk clear ID dari user yang sudah pernah login. Lalu di sini ada folder data. Folder data digunakan untuk membuat query yang akan digunakan di dalam projectnya atau di dalam aplikasinya. Untuk contoh, ini ada history data. Di history data ini ada query untuk meng-get data dari database. Lalu ada query untuk printer data. Di sini ada query untuk nge-get semua datanya, query untuk menambah data, untuk update data dan juga delete. Begitu juga untuk data yang lain. Untuk get all datanya, ini untuk get by user, ini untuk menambah, update, lalu ada user data yang digunakan untuk mengambil user, mengget user by credentialnya, di mana diinputkan ketika login nanti. Lalu untuk form sendiri merupakan tampilan yang kita susun di dalam aplikasi itu. Ada dashboard form, ada history form, login form, printer form, dan juga queue form. Oke, mungkin untuk mendemokannya saya akan start aplikasinya. Oke, di sini kita diperlihatkan halaman login, di mana user akan diminta untuk menginputkan username dan password. Untuk contoh, ketika saya menginputkan username dan password yang tidak sesuai, maka akan muncul error message invalid credential. Jika saya menginputkan username dan password yang sesuai, maka dia akan redirect ke homepage kita menyebutkan atau dashboard. Di sini kita ada beberapa menu, ada manage printers menu, print queue menu, print history menu, dan juga logout, function untuk logout. Yang pertama kita akan masuk ke dalam manage printer. Di sini ada sebuah tampilan tabel untuk menampilkan data dari printer yang sudah tersimpan di database. Lalu ada beberapa function untuk function add, update, delete, dan juga refresh. Yang pertama saya akan menjelaskan function dari view dulu. Untuk view sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, ada tabel yang berisi ID printer, nama printer, lokasi, dan status, di mana user bisa melihat all datanya, melihat dari semua datanya. Lalu untuk function add, mungkin akan saya kasih contoh, listing printer. Lokasi mungkin di membuat dengan status maintenance. Ketika saya klik add, maka dia akan menambah data baru dengan ID baru, ID 3. Lalu untuk update sendiri, mungkin di sini saya akan mencontohkan data yang tadi, sistem printer 1, lokasinya di mode entry misalkan, lalu dengan status ready. Ketika saya klik update, maka dia akan mengupdate data di 3. Yang dimana tadi statusnya dari maintenance menjadi ready, lokasi dari gedung 2 menjadi pantry, dan nama printer dari testing printer menjadi testing printer 1.
Untuk function delete, user harus memilih salah satu row untuk eh, data yang akan di-delete. Misalkan saya memilih ID 3, saya klik delete, maka dia akan terhapus dari database. Dan mungkin jika masih ada di mana case data yang ditampilkan dengan data yang ada di database tidak sinkron, maka kita bisa klik refresh untuk mengambil data terbarunya. Untuk menu yang selanjutnya ada menu print queue, di mana di sini adalah sebuah menu untuk menampilkan antrian dari file yang akan di-print. Misalkan contoh di sini saya akan menambah file yang akan di-print. Contoh untuk printernya kita bisa memilih dari dua printer yang sebelumnya. Misalkan printer utama. Untuk filenya misalkan testing file PDF, halamannya kita bisa pilih berapa halaman. Lalu kita submit, maka dia akan masuk ke antrian. Nah, itu kan contoh seperti ini. Kita ada dua. Untuk status sendiri, yang pertama ada pasti pending karena data belum diproses. Ketik Jika ingin mengubah status cetaknya dari pending mungkin jadi komplit atau fail, kita bisa mengupdate-nya dari dua button ini. Misalkan yang ID antrian pertama, status cetaknya berhasil, maka kita klik komplit. Untuk yang ID kedua mungkin dia gagal, kita klik fail. Seperti itu. Lalu untuk menu yang selanjutnya ada print history. Print history sendiri adalah sebuah menu yang digunakan untuk eh, menampilkan data dari print queue sebenarnya. Mungkin yang komplit ini kita akan mencoba untuk start printing. Ketika di start printing, maka dia akan menambah data untuk di print story tadi. Kalau kita hanya tadi kan status cetaknya printing nih. Lalu kita update ke complete. Jika kita buka print story, maka dia tampil. Jika belum di start printing, maka kan eh, status cetaknya masih pending. Jadi dia tidak akan muncul di menu print story. Untuk filter sendiri di sini kita bisa filter data yang ingin kita ambil. Contohkan di sini nama filenya testing underscore file. Mungkin kita ingin mencari file lain yang tidak ada, maka dia akan menampilkan tabel kosong. Misalkan testing Word. Nah, dia akan menampilkan data kosong seperti itu. Di refresh pun dia tidak akan tampil jika di database-nya tidak ada. Yang terakhir ada menu untuk logout, bukan menu, function untuk logout. Ketika kita klik, maka dia akan keluar dari aplikasinya gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.